Buat apa anggota DPR dinonaktifkan kalau tetap bisa terima gaji dan hak-hak lainnya? Anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya dipastikan masih menerima gaji dan tunjangan sebagai anggota dewan. Hal ini diungkap oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah. Anggota dewan yang dinonaktifkan masih berstatus sebagai anggota DPR RI. Anggota DPR yang dinonaktifkan masih menerima gaji dan tunjangan lainnya sampai adanya pergantian resmi melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Anggota DPR yang dinonaktifkan berarti tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai wakil rakyat untuk sementara waktu hingga keputusan pergantian antar waktu. Bisa dikatakan status nonaktif sama dengan berhenti sementara. Meski demikian, anggota DPR yang dinonaktifkan tidak kehilangan statusnya sebagai anggota dewan, sehingga masih berhak menerima gaji, fasilitas, tunjangan, dan hak politiknya. Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, mengatakan, penonaktifan anggota DPR belum tentu berujung pada pemecatan. Tujuan dari penonaktifan adalah untuk meredam amarah masyarakat saat ini. Ketentuan yang bisa dilakukan untuk memberhentikan anggota DPR RI adalah 1. Pemberhentian antar waktu. Biasanya terjadi jika anggota DPR meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Kemudian penggantian antar waktu. Penggantian antar waktu bisa dilakukan sesuai dengan keputusan partainya masing-masing atau biasanya disebut dengan recall. 3. Pemberhentian sementara. Pemberhentian anggota DPR dengan cara ini bisa dilakukan karena beberapa hal. Salah satunya adalah apabila anggota DPR menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. Atas keputusan tersebut yang bersangkutan nonaktif masih menerima hak keuangannya tetapi tidak dilibatkan dalam fungsi DPR sampai dipilihnya anggota DPR yang sudah di PAW. Demikian berita terkini. Berani.